Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Para pemirsa, para pecinta ilmu syar'i, jamaah Elfa Dakwah, semoga dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan ini kita sambung kembali kajian kita pasal yang ke-7 kemarin yang berisi tentang beriman kepada Al-Quranul Karim. Beriman kepada Quran yang mulia itu, Al-Quranul Karim itu, ada 3 poin yang hendak kita bahas. Yang pertama, berita Allah tentang Al-Quran tersebut telah selesai kita jelaskan. Sekarang, poin kedua. Ini lanjutannya. Berita dari Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu terhadap Al-Quran itu seperti apa? Informasi Nabi seperti apa? Dalilnya, pertama, tercantum pada hadis riwayat Abu Daud nomor 4604 dan hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai oleh ahli hadis sebagai hadis yang hasan. Hadisnya baik. Baik, bisa dipegang, tentu derajatnya tidak sampai ke tingkat sahih. Apa kata Nabi? Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya aku dikaruniai kitab Al-Quran dan yang serupa dengannya bersamanya. Allah karuniakan kepadaku berupa kitab suci Al-Quran itu. Wa mislahu ma'ahu, dan yang serupa dengannya atau serupa dengannya bersama Quran itu apa? Saya cenderung mengartikan kepada firman Allah yang tidak tertulis di Quran itu sendiri. Namanya hadis qudsi. Allah turunkan kepadaku Al-Quran dan juga hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Wahyu Allah, kalam Allah yang turun ke Nabi juga seperti Quran tadi. Nah, cuma berbeda. Kalau Quran itu teksnya, maknanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara hadis qudsi, ya, maknanya dari Allah, teksnya dari Nabi. Yang kedua, hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadisnya juga hasan, tapi diperkuat oleh hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5027. Derajat hadis ini naik menjadi hadis sahih. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Dikata Nabi, orang yang terbaik itu, ya kalau kita ingin mengambil posisi yang terbaik itu, jadilah kita orang yang belajar Al-Quran dan mau pula mengajarkannya kepada orang lain. Belajar Quran, orang terbaik. Mengajarkan Quran, orang terbaik. Ambillah bagian kita dari itu. Belajar atau mengajarkan. Jangan orang yang belajar nggak mau, mengajar nggak bisa. Terus apa bisanya? Menghina, mencaci, merendahkan bisanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari sikap yang demikian. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Muslim nomor 815.
Hadis ini pun sahih. Apa kata Nabi? La hasada illa fisnataini. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada hasad atau iri yang dibenarkan kata Nabi, kecuali dalam dua perkara, yaitu terhadap seseorang yang dikaruniai Al-Quran, lalu ia membacanya di waktu malam dan siang hari. Dan yang kedua, terhadap seseorang yang dikaruniai harta kekayaan yang banyak, lalu ia sibuk menginfakkan harta itu pada malam dan siang hari. Terhadap orang ini silakan kita iri. Artinya kita menandinginya, kita di atasnya lagi. Irilah kepada dua orang ini. Pertama, diberikan Quran kepadanya dan dia baca, diamalkannya, dibaca tiap saat, diamalkannya tiap perbuatannya. Kita iri ke dia. Kedua, orang dikasih harta benda, banyak uangnya, tapi sibuk menginfakkannya, bersedekah, berwakaf untuk agama Allah dan untuk kepentingan orang banyak. Kepada yang dua ini, irilah kalian kepada duanya. Irilah. Dan jangan iri, hukumnya haram kepada orang selain yang dua ini. Yang keempat, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4981 oleh Abu Ya'la. Kata Nabi, ma minal anbiya'i nabiyyu illa wa qad u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihil bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Tiada seorang nabi pun melainkan telah diberi ayat-ayat atau mukjizat yang semisal dengan mukjizat nabi sebelumnya, yang dengannya manusia akan beriman. Sesungguhnya yang dikaruniakan kepadaku itu berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku, maka aku berharap menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat kelak. Nah, Nabi menginfokan ke kita, betul-betul Allah menurunkan Quran itu kepadanya. Yang kelima, kata Nabi, "Lau kana Musa aw Isa hayya ma wusi'ahu illa tiba'i." Kalau sekiranya Nabi Musa atau Nabi Isa masih hidup, niscaya tidak ada pilihan lain baginya kecuali mengikuti aku. Jadi Nabi mengatakan kalau Nabi Isa masih hidup, kalau Nabi Musa masih hidup, tidak ada pilihan lain selain yang berdua Nabi ini mengikuti aku, kata Nabi. Makanya nanti kita meyakini di akhir zaman tanda-tanda kiamat akan tiba, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Apakah dia turun sebagai Nabi Rasul? Tidak. Dia turun bukan sebagai Nabi Rasul lagi. Kenapa? Karena Nabi Rasul terakhir sudah ada Nabi Muhammad SAW. Kalaupun dia turun nanti, dia menjadi pengikut, bukan menjadi imam, bukan Nabi lagi, tapi pengikut dia. Di masa itu nanti ada Imam Mahdi namanya, ya, Imam Mahdi. Dan di waktu itu Nabi Isa mengikuti Imam Mahdi waktu itu. Jadi Isa turun nanti bukan sebagai Nabi Rasul lagi, tapi dia sebagai jamaah, pengikut. Walaupun bertugas memberantas kemaksiatan, menghancurkan salib-salib dan lain-lain. Yang jelas, Nabi Muhammad mengatakan, seandainya Musa dan Isa masih hidup, dia akan ikut aku, kata Nabi. Kalau ikut aku, otomatis dia wajib beriman kepada Al-Quran yang turun kepada aku. Inilah poin kedua. Berita dari Rasulullah SAW terhadap wahyu yang diterimanya. Poin ketiga,
berimannya miliaran manusia dari kaum muslimin bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah dan merupakan wahyu yang telah Dia wahyukan kepada Rasulnya, dan i'tiqad atau keyakinan mereka yang sangat kokoh dalam hal itu yang disertai dengan selalu membacanya, menghafalnya, dan mengamalkan ajaran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Di yang ketiga ini sepertinya keyakinan umat manusia di alam ini menggunakan akal sehat mereka. Mereka juga beriman kepada Quran itu, mengakui kelebihannya, kemuliaannya yang wajib kita ikuti dalam hidup ini. Ini poin ketiga. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, tadi yang 3 poin tadi adalah berdasarkan dalil-dalil nakli namanya, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi. Sekarang masuk kepada dalil-dalil akli, ya, berdasarkan pemikiran manusia, berdasarkan analisa akal sehat. Bagaimana pula penilaian terhadap Al-Quran itu? Nah, ada 5 poin yang terkait dengan dalil akli terhadap Quran. Pertama, Al-Quran mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang akan disebutkan nanti. Padahal Nabi yang menerima wahyu itu adalah seorang buta huruf, tidak dapat membaca ataupun menulis sama sekali. Dan beliau belum pernah berjumpa dengan seorang ahli yang baca atau memasuki suatu sekolah. Jadi Quran itu turun ke seorang nabi yang Allah muliakan, cuma dia buta huruf, tidak bisa tulis baca. Ya. Nah, tapi Quran ditakjubi, dikagumi oleh umat sedunia dan tidak bisa ditandingi oleh kitab apapun. Ketahuilah, ilmu-ilmu yang dicakup oleh Quran itu diantaranya ada ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu perundang-undangan, ilmu hukum, ilmu peperangan, dan politik. Banyak lagi muatan Quran itu mengandung ilmu-ilmu duniawi. Kalau mau jujur, Quran juga menjelaskan tentang ilmu bumi, ilmu antariksa, ilmu sosiologi, ilmu antropologi. Subhanallah, Masya Allah, tidak ada kurang sedikit pun tentang berita Quran itu. Akal sehat menyatakan hal demikian. Maka orang-orang kafir yang ada hidup di dunia ini, ketika mereka mengkaji Al-Quran, dalam kajian Qurannya, insya Allah mereka mendapat hidayah dan mereka masuk Islam, insya Allah. Sebaliknya, kalau mereka mengkaji kitab mereka, semakin dalam mengkaji kitab mereka, semakin ketahuan tidak benarnya. Berbeda dengan kalau mereka mengkaji Al-Quran, semakin jelas kebenarannya. Allahu Akbar. Yang kedua, Allah yang menurunkan Al-Quran itu menantang segenap manusia dan jin untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Quran. Allah menantang manusia dan jin, kalau ada kitab yang lebih hebat dari Quran ini, datangkanlah. Atau kalau kalian mampu, bikinlah Quran itu sendiri. Bikin Quran seumpamanya. Nah, tantangannya ada di surat yang ke-17. Surat 17 Al-Isra ayat yang ke-88. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Jadi
Poin kedua ini dijelaskan tentang tidak ada kitab yang mampu menandingi Quran, dan tidak ada seorang pun yang bisa membuat seumpama Quran. Ini menandakan bahwa Quran itu betul diakui dunia, diakui oleh para ahli, kehebatan isinya, keluasan ilmunya, dan kesempurnaan isinya. Poin ketiga, Al-Quran meliputi berbagai berita gaib atau masalah-masalah yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, yang sebagian dari berita itu terjadi sebagaimana diberitakannya secara utuh, tidak lebih ataupun tidak kurang. Al-Quran isinya memuat berita-berita gaib. Masya Allah, berita gaib tapi benar adanya. Allah mengakui kebenarannya karena Allah menurunkan berita itu. Bukan hoak, bukan berita bohong, tapi kebenarannya mutlak. Yang keempat, kalaulah Allah Ta'ala telah menurunkan kitab suci lain kepada selain Nabi Muhammad SAW, seperti kitab Taurat kepada Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, maka tidak dapat diingkari kalau Quran itu juga diturunkan oleh Allah sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Apakah akal akan memustahilkan atau menolak akan turunnya Quran? Tentu tidak. Bahkan akal dapat memastikan turunnya Al-Quran itu. Artinya, kalau kita menerima kitab suci yang lain turun ke nabi-nabinya, tentu mustahil pula kita menolak Quran itu. Wajib kita terima sebagaimana kita menerima kitab-kitab sebelumnya. Poin kelima, berbagai pemberitaan yang diberitakannya telah diteliti dan dipelajari, dan hasilnya pun benar-benar sesuai dengan apa yang telah diberitakan. Bahkan berbagai berita yang disampaikannya pun telah diteliti dan dipelajari, dan hasilnya sama dengan apa yang diceritakan. Inilah 5 poin tentang dalil akli terhadap Al-Quran itu. Kesimpulannya, berdasarkan dalil nakli Al-Quran dan hadis, atau akli, pemikiran, kenyataan, maka kita tidak bisa menolak. Quran itulah kitab suci yang sempurna, yang terakhir, yang wajib diimani, yang wajib dikaji, dipahami, diamalkan agar kita hidup selamat dunia dan akhirat. Tidak ada solusi lain untuk menyelesaikan masalah kita kecuali kembali kepada Al-Quran, kitab suci dari Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Minhajul Muslim ini, perlahan-lahan semakin mantap iman dan tauhid kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan untuk memperdalam kajian ini, perbanyaklah pertanyaan-pertanyaan. Perbanyak pertanyaan terhadap kitab ini, terhadap isinya. Untuk itu jangan kita lalai dengan yang lain-lain, tapi fokuskan kepada kitab ini agar kita lebih mendalam kajian kita dengan mendengarkan berkali-kali, membaca berulang-ulang kitab ini, dan mengajukan pertanyaan yang bermacam-macam. Semoga kita semuanya menjadi hamba yang kuat iman kita sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.